قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب عليم. Oke, sampai situ dulu Ibu. Silakan. Nah, kemarin ayat 1 sudah kita bahas ya. Ya, yang mana di situ boleh dibacakan artinya saja Ibu, biar enggak ininya. Silakan, artinya saja. Oke. Ya, nah, kemarin kasus ya seorang sahabat perempuan yang bernama Khawlah bintu Sa'labah datang menghampiri Rasulullah ya melaporkan suaminya. Nah, yang saat itu suaminya mengatakan pada istrinya ini Khawlah ya bilang bahasanya suaminya bilang kamu ya istriku kamu seperti punggung ibuku ya bisa merupakan dengan ibunya. Oh ya. Jadi hukum lihat ya dalam istilahnya nanti ada namanya hukum lihat. Nah di sini. Maka dia pun bingung. Apakah bingung nih? Apakah itu masuk kategori talak? Ya, kalau talak berarti nanti akan hitung satu, dua, tiga lepas atau bukan talak. Nah ini. Dan yang luar biasa lagi ya, selain daripada permasalahan ini, ya, ini permasalahan zihar. Di sisi lain adalah ketika membahas ini kemarin ada siapa? Aisyah. Aisyah melihat ya Rasulullah berbincang dengan perempuan ini, tapi Aisyah sama sekali tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Ya, jadi tahu ini lagi ngobrol itu tahu, tapi apa yang diobrolin nggak tahu saya. Aisyah nggak tahu itu. Nah, di sini makanya apa? Ayat ditutup dengan Innallaha samiun basir, maha mendengar, maha melihat. Aisyah mungkin lihat saat itu, tapi ternyata nggak dengar. Sedangkan Allah nih, Allah ya yang berada di atas langit ya ternyata justru mendengar dengan jelasnya apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan wanita tersebut. Nah, baru setelah inilah ya Allah menjawab daripada keluhan dan permasalahan perempuan tadi. Oke, baik silakan Ibu ayat 2. Nah, silakan kita mulai nih. Lanjut Mbak Dewi. Silakan. Mbak Dewi, Dewi boleh? Dewi. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa in la'afuwun ghafur. Alladzina orang-orang yang yudhahiruna apa itu? Mereka melihat. Betul, yudhahiruna dengan zihar di situ. Zihar dohir itu. Zihar mereka melihat minkum min dari kalian. Dari minkum dari kalian min nisa dari nisa perempuan. Betul? Dari perempuan ihim perempuannya. Maksud istrinya ya. Dari Betul. perempuannya ma apa ya? Oh bukan ya ma sini. Bukan betul bukan. Ma bukan hunna itu mereka bagus. ummahatikum Matihim. Ummahatihim ibu ibu ya ibu Ya. mereka in hanya hanya ketika ini hanya ummahatuhum ibu-ibu mereka hanya kecuali allati apa itu allati
Allai, allai, Allai orang-orang yang sama. orang-orang yang Mm-mm. waladnahum. Walad itu anak, melahirkan. Waladnahum, betul. Mereka melahirkan Mereka melahirkan mereka. mereka melahirkan mereka. Dan innahum sesungguhnya mereka la yakuluna la di sini apa ya? Lah sungguh Sungguh la yakul sesungguhnya mereka sungguh mengatakan, telah berkata, yakuluna, mengucapkan, benar-benar telah mengucapkan mungkar, perkataan yang mungkar, minal dari minal kauli dari perkataan wazuro eh, dan dusta. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah la'afun, eh, sungguh maha pemaaf, ghafur, maha pengampun. Oke, baik. Aku sibuk. Ya. Nih, alladzina. Nah, tadi yang kita sebut alladzina, orang-orang yang yudhahiruna fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari domirnya mereka mendihar. Ya, zihar tadi perkataan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya, menyerupakan dengan ibunya dalam arti maksudnya apa? Bukan untuk memuji ya, tapi ingin menjauhkan diri, tidak mau nyentuh ya. Nih. Jadi bukan yang wah seperti ibuku kamunya begini-begini, bukan memuji. Bukan memuji. Tapi seolah diserupakan dengan ibunya, tidak mau menggauli, tidak mau menyentuh ya. Ini. Jadi seolah udah kamu sonok. Nah, bahasanya seperti itu. Ya. Jadi yang mendihar tadi minkum, min dari kum kalian, ya di antara kalian yang berbuat dihar, min dari juga nisa'i, ya aslinya perempuan-perempuan, tapi kalau dalam ayat ini maksudnya istri-istri, him mereka, ya terhadap istri-istri mereka, ya. Jadi orang-orang dari kalian yang mendihar istri-istrinya. Nah, disinilah jawaban Allah. Ma hunna ummahatihim. Ma tidak hunna, mereka itu perempuan-perempuan tersebut, istri-istri kalian tersebut, ya bukanlah ummahatihim, bukan ummahat, ya ibu-ibu dari mereka. Nih. Jadi beda ya, jangan diserupakan. Nah, ini jawaban dari Allah di sini poinnya. Ma hunna ummahatihim, ya. Berarti kalau kalau dikatakan sebagai engkau seperti ibuku atau seperti punggung ibuku. Nah, maka ini masuk dalam kategori apa? Kalimat yang dusta. Karena beda, mereka istrinya bukan ibunya, ya. Makanya dikatakan di sini mereka, Allah tegaskan mereka bukan ibu-ibu mereka, ya. Jangan disamakan. Nah, kemudian dijelaskan, ya. Ya, di sini ini di sini bisa bisa sebenarnya artinya sungguh tidak ya, sungguh ataupun tidak ya. Dikatakan ummahatuhum, ibu-ibu mereka tadi, illa kecuali ya, ibu-ibu mereka kecuali siapa? Allati. Nah, ini ya, alladzi tadi, alladzi, alladzina, allati, allai. Tadi kita sebutkan orang-orang yang waladna. Nah, waladna di sini adalah fiil madhi. Ya, waladna ini fiil madhi, domirnya hunna, mereka perempuan ibu. Ya, yang artinya tadi betul melahirkan. Ya, Wah, di sini bukan dan ya. bukan Ini C1 ya. walada. Nah, dari kata walada. Ya, di surat Al-Ikhlas lam yalid walam yulad. Nah, ini fiil mudhari'nya. Walada artinya melahirkan, hum mereka. Jadi waladnahum, mereka perempuan-perempuan tersebut yang melahirkan mereka. Jadi ibu-ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Nih, ini bahasa kalau kita bilang bahasa itu berkembang ya, Bu. Dulu yang namanya bapak atau ibu itu ya kandung. Bapak itu ya bapaknya, ya. Kalau ibu yang melahirkannya. Nah, tapi sekarang
kalimat bapak dan ibu ini berkembang ya. Siapa aja yang tua dipanggilnya bapak ya, yang tua dipanggilnya ibu. Nah, itu. Ini. Tapi kalau kita bilang yang namanya bapak ibu aslinya itu adalah mereka yang melahirkan, betul ya. Makanya dalam Islam itu ya tidak boleh menyangkutkan bin ya, bin ya kecuali ke bapaknya. Itu ke bapaknya. Nah, ini termasuk di kita kadang ini ya, kakak itu kadang kan bisa apa namanya? Nitip ya. Kakak kan ada nitip, ada adik itu. Ada adiknya mau pindah, bingung nih. Waduh, kakaknya masa ditulis sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah masuk kakak saya aja. Ini. Nah, kakak jadinya kadang suami, istri, anak-anak tambah satu adiknya. Nah, di kakak kan sering kayak gitu kadang. Itu, kayak kemarin saya lihat kakak ini kok ini kayaknya saya belum kenal nih yang ini. Pas dilihat tanggal lahirnya, oh kayaknya jauh. Oh, pas dilihat bapak ibunya, oh ternyata ini adik dari istrinya si ini gitu. Jadi, nih, jadi hati-hati di situ ya, yang namanya orang tua ya, itu adalah yang dia tadi mengandung, melahirkan. Oke. Kemudian dilanjutkan ya, wa innahum wa dan inna sesungguhnya hum mereka ya la yakuluna. Nah, ini sungguh la sungguh yakuluna fi ilmu dhari ya, mereka berkata ya, domirnya mereka la yakuluna sungguh mereka berkata munkaron mungkar ya. Jadi perkataan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, menyamakan dengan ibunya. Allah mensifati ini sebagai perkataan yang mungkar. Nggak benar itu. Ya, nggak boleh. Nih, ya. Nah, di sini kita belajar, Ibu, bahwasanya Islam bukan Arab. Islam itu bukan Arab, ya. Jadi nggak selalu yang identik ke Arab-Araban terus kita menghukumi ini Islam nih, ini Islam enggak. Ya. Nyatanya apa? Kebiasaan Arab ya dulunya mengucapkan kepada istrinya nih ketika marah ya, yang artinya nggak mau nyentuh dengan engkau seperti punggung ibuku. Nah, itu perkataan yang sebenarnya menyakiti ya, karena artinya daripada bilang saya nggak mau nyentuh kamu lagi. Nah, tapi dengan perkataan engkau seperti punggung ibuku ini dipahami, yang artinya nggak mau nyentuh, ya disamakan dengan itu. Nah, ini ternyata perkataan yang mungkar tadi, yang jelek, ya. Dikatakan min dari al-qaul perkataan wazuro dan bahkan dikatakan dusta, ya. Karena memang bukan ibunya, kok ngaku-ngaku sebagai ibunya. Nah, tapi ayat ini ditutup dengan wa dan inna sesungguhnya Allah ya, Allah la sungguh afuwun. Nah, afuwun itu apa, Ibu? Nah, dikatakan di sini pemaaf ya. Gofurun pengampun. Apa bedanya pemaaf dengan pengampun, Ibu? Pemaaf sama pengampun. Kalau diampuni belum pernah diampuni. Nah, kalau diampuni tidak ada itu. Ya, terlaksana. Oke, bagus ya. Ini kalau kita masuk Ramadan, nuansanya ini, Bu. Ya, antara bahkan dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ulama membedakan, Ibu, kata gofur dengan afu. Kata gofur atau antara gofur, gofir, gofar sama ya. Kata gofaro itu ulama mengatakan apa, Ibu? Kalau orang punya dosa, dosanya masih ada, ya. Tapi Allah apa? Tutupi. Jadi cuma ini ada nih salah, tutupi. Dah, sono. Ya. Yang pengampun. Ini gofaro, pengampun. Gofaro, ya. Adapun afu, ya, kotorannya ada, dosanya ada, tapi dihapus bersih. Ah, ini afu. Ya, nih. Jadi dua-duanya mirip mananya, mengampuni ataupun pemaaf ini. Nah, bahasa kita bingung saya kadang jelasin, ya. Tapi kalau dalam istilahnya ulama memahami kata afu dan gofur, ya,
Kata gofaro itu titik buruknya masih ada. Yang gofur, yang pengampun. Jadi lebih tinggi yang itu, yang Afu, betul. Afu itu dihapus. Iya, dihapus Ibu. Ya. Jadi seolah kita tahu ya kadang nih, kadang kita sama orang lain gitu ya. Itu sakit hatinya masih ada Ibu. Ingat Ibu kalau ketemu gitu ya. Ya, masih gregetan gitu. Dulu kamu ini ya. Nah, itu ya. Tapi Ibu, sudahlah nggak apa-apa gitu. Tapi masih ingat gitu ya. Masih ada ingat rasa-rasa itu. Cuman ya sudah nggak apa-apa sono. Nah, ini masih Ibu sebagai ya, Ibu mengampuni tadi, gofaro tadi. Tapi kalau Ibu bisa ngeklirin ya, seolah lupa daripada apa yang dia sudah lakukan dulu, wah ini luar biasa nih. Ini afu. Ya. ikhlas berarti. Betul, nah, udah legowonya benar-benar nggak ingat bahasanya nih. Emang dulu, udah nggak usah nih. Nah, udah ini, ya, nah, ini. Dan memang ya, kalau kita bilang dalam Asmaul Husna, ketika Allah memiliki sifat yang baik, maka diharapkan pun itu berada dan menjadi akhlak pada makhluknya. Nih, ya. Nah, tinggal nih kita sudah sampai derajat mana? Bisa nggak seperti Gofur di sini? Ya, atau bahkan bisa nggak seperti Afu, ya, mengikhlaskan, udah nggak mikirin lagi ini ya. Nih, betul sekali ya. Dan ini dikatakan sebagai pintu masuk surga, ya, seperti dalam hadis yang pernah saya sebutkan, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat lalu bilang nanti dari pintu ini masuk nih ahli surga. Ucuk 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 masuk. Sahabat mah ini nggak terkenal ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar nih. Ini sahabat yang biasa-biasa aja. Besoknya lagi dibilang akan masuk nih ahli surga dari pintu ini. Masuk orang yang sama lagi. Nah, ini sampai 3 kali sahabat penasaran apa yang dia punya nih. Sampai Rasulullah nyebutin sebagai ahli surga. Ini nggak main-main nih kalau Rasulullah yang bilang. Ya, maka selidik punya selidik ya. Seorang sahabat pura-pura nih, pura-pura nggak boleh pulang dia. Ya datang ke orang tadi dia bilang, wahai saudaraku, saya nggak bisa pulang nih malam ini. Saya punya masalah di rumah. Boleh nggak saya nginep? Ya, untuk menyelidiki apa rahasia yang dia punya. Ya, akhirnya ya sudah diizinkan. Ya, diamati terus sampai malam ditungguin. Sholat malamnya emang berapa rakaat nih? Ya, biasa aja. Bahkan mungkin ini kok nggak bangun-bangun. Kayaknya seperti itu. Ya, kayaknya nggak ada yang spesial. Nah, sampai akhirnya dia nggak sabar ya. Seolah nanya sudah. Saya perhatikan kamu, kayaknya nggak ada yang spesial. Tapi Rasulullah menyebutkan, nah ini ada spesial yang ada di dalam dirimu. Nah, dan apa itu? Barulah dijelaskan. Ya, rahasianya cuma satu. Sebelum tidur, ya, saya selesaikan dulu urusan dengan manusia. Jadi sebelum beranjak tidur itu sudah apa nih hari ini? Punya masalah dengan siapa nih? Udah biarin sama pedagang tadi, sama ibu ini, sama yang ini, udah clear clear clear. Sehingga apa? Tidur tanpa membawa dendam. Ya, bangun-bangun udah bersih semuanya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, baru sahabat tadi sadar, oh, ini yang Rasulullah maksud. Rahasianya ternyata ini nih. Kok sampai Rasulullah menyebutkan sebagai ahli ahli surga. dia sendiri berarti mencegah. Iya, betul. Kalau itu kan berarti orang Didendami. Betul. dia dijolim. Betul ya. Jaga Iya, apalagi ya nih, kita kadang nggak sadar ya buat salah sama orang lain ya. Iya, tapi di poin itu makanya tadi istilah kita mah muhasabah, evaluasi dulu. Ya kalaupun merasa tadi, tentunya kalaupun merasa bahwasanya saya punya salah sama dia, minta ampunlah di situ. Ya, semoga Allah ampuni. Tapi bukan disengaja ya, memang bukan dibuat-buat. Ya, tetap di situ ada minta ampun. Poin berikutnya adalah kalau saya pernah didolimi yang lain, subhanallah ya Allah, ya saya coba untuk ikhlaskan. Nah, itu bersih dari itu semua. Luar biasa. Oke. Lagi Bu, kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 3. semua ya'buduna illa qalu
Iya, sama. Ada pasal kagak di ini skor ini. Aman Ibu, dipotong-potong boleh. Terus dari itu hilang ada itu ini dari bangsa channel ini oh ini dari kuntu aldi dari kuntu aldi nabi wallahi bima ta'malun qadir. Walazim dan orang-orang yang dulu mereka yang menzinat bisa bikin dan istri-istri mereka dari yang istri-istri mereka kemudian mereka kembali terhadap apa mereka akan memperkirakan waholatin orang muda dari sebelum ayat sama bahwa keduanya bercampur sekalipun demikian itu mewajibkan kamu diajar pikir dengannya wallahu dan Allah bima terhadap apa tak malu kamu kerjakan hobi minum kita dulu. Oke, bagus Ibu. Khabir. Nah, kita lanjutkan tadi wadan alladzina orang-orang yang ya alladzina orang-orang yang yudhahiruna tadi fiil mudhari. Fiil mudhari domirnya mereka yang mereka mendihar. Jadi orang-orang yang mendihar min dari nisa'i perempuan-perempuan yang dimaksud istri-istri him mereka. Ya. Dan orang-orang yang mendihar terhadap istri-istri mereka, ya. Summa kemudian ya'uduna fiil mudhari domir mereka yang artinya apa? Kembali, mengulangi, ya. Kata-katanya diulangi, ngelakuin ini, besoknya lagi, jadi diulang-ulangi terus, ya. Li bagi ma apa yang qalu ya fiil maldi domir mereka katakan. Nah, ini nih. Di sini menjadi pelajaran ya. Bahwasanya apa nih hukumannya? Apa nih yang harus dia lakukan? Atau bahasa kita apa kafarot bagi yang melakukan dihar? Ya. Tadi orang-orang yang mereka mendihar istri-istri mereka ya kemudian mengulangi apa yang mereka katakan. Sudah dibilangin, terus dilakukan. Nah, ini baru nih. Maka tahriru membebaskan ya rokobah budak. Nih, serem nggak ini, Bu? Cuma bilang begitu saja, tebusannya kalau bahasa kita ya, tebusannya itu membebaskan budak. Ya, budak harga berapa ini? Kalau yang kaya mah budaknya tinggal lepasin satu ya. Kalau yang nggak punya budak, Ibu, harus beli. Dan itu beli manusia ya. Mahal betul, beli manusia loh. Ya, budak itu nggak sama kayak pembantu ya. Kalau pembantu itu kan akad jasa, bantu-bantu.
Kalau budak itu udah kayak perabotnya kita gitu ya. Mau ibu apa-apain itu hak miliknya ya, kayak kursi ini ya. Kursi mau diduduki, mau jungkir balikin. Nah, budak itu sama seperti itu. Ya, makanya di antara ulama dalam fikih itu eh, dalam hal budak itu bingung, yang bingung. Apakah budak ini dihargai sebagai barang ya atau dihargai sebagai manusia? Wujudnya manusia, tapi secara kepemilikan dia seperti barang milik majikannya, milik tuannya, bukan majikannya, milik tuannya. Sudah dibeli itu, ya. Nah ini. Jadi yang pertama adalah tadi membebaskan budak min dari beli sebelum an bahwa ia tamasa fiil mudhari, ya, fiil mudhari domirnya mereka berdua, ya, aslinya ya tamasani. Aslinya ada ni-nya, ada nunnya. Nunnya dihapus. Ya. Jadi sebelum mereka berdua saling sentuh, maksudnya apa? Berhubungan. Jadi sudah dibilangin tadi. Nah, seolah ini apa menjadi apa? Hukuman nih. Hukuman bagi siapa, Ibu? Suami Bagi suaminya, betul. suami udah tua. Betul sekali. Nah, betul sekali, Ibu. Nah, ya. Nih, dan di sini kita belajar ya, Ibu, bahwasanya apa? Islam sangat menghargai perempuan. Ya, ini tadi perkataan ya. Kalau kita mah kadang Allah cuma omong doang gitu kan, cuman omongan doang. Tapi Islam menanggapinya omongan tersebut itu bayarannya adalah bebasin budak. Jadi biar nggak apa, nggak macem-macem, nggak asal apa kalau bahasa mas sekarang mah ngejeplak aja gitu ya, nggak asal nyeletus aja, nggak, ya. Nih, kalau memang dia berniat untuk berhubungan dengan istrinya lagi, ya, merujuk istrinya lagi, kalau dalam cerai itu, ya wajib. Tadi bayarkan membebaskan budak. Itu yang pertama. Ya. Kemudian dikatakan zalikum itu, ya, hal tersebut tu aduna fi ilmu dore majhul. Ya, aduna, ya. Kalau kita bilang dijadikan pelajaran bagi kalian, ya, atau diajarkan ke kalian, ya, bihi dengannya, ya. Jadi kafarat membebaskan budak ini, ya, diharapkan apa? Menjadi pelajaran bagi kalian, ya, agar tidak asal ngomong, ya, perhatikan apa yang mau diucapkan, ya. Kemudian ayat 3 disebutkan, ayat 3 kemudian ditutup wallahu, dan Allah bima dengan ma apa yang ta'maluna, ya, fi'il mudhari domir kalian kerjakan, kalian lakukan, khobir. Nah, khobir itu mengetahui dengan teliti, ya. Jadi Allah sangat tahu. Nah, makanya kalau tadi Ibu bilang, ya, ketika dibilang ayat ini, nah, ini istri juga istri yang luar biasa, Ibu. Ya, kalau istri dibilang seperti itu dengan marahnya suami, ya, mungkin kan istri, kalau istri sekarang bilang, "Ya udah ceraiin aja, Rasulullah pisahin." Ya, jadi di mana istrinya ini betul nggak, dia bukan yang suami saya udah kayak gitu Rasulullah tolong bantu saya cerai saja. Orang sekarang mungkin begitu, ya. Ya udah, pokoknya saya mau ini aja, pisah aja. Nah, justru dia datang ke sini untuk minta penyelesaian, ya. Dan ini ketika disebutkan kafarat yang pertama membebaskan budak, nah, sang istri bilang, wahai Rasulullah, engkau tahu di Madinah ini siapa yang termasuk keluarga miskin? Jangankan budak, ya. Nanti akan disebutkan, jangankan budak, ya. Kita semuanya ini ngelakuin sendiri, nggak punya budak. Apalagi disuruh beli budak, dari mana? Dari mana ini si Fulan suaminya tadi disebutkan? Dari mana suaminya ini si Fulan ini bisa bebasin budak? Jadi minta apa? Minta keringanan. Lihat, istrinya sudah dibegitukan, minta kepada Rasulullah untuk keringanan. Ada nggak tebusan yang lain nih? Ya, kafarat yang lain. Nah, makanya di ayat 4 dilanjutkan.
silakan Ibu. يزيد وصيام الشهر متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Paman, maka barang siapa lam yajid tidak mendapatkan pasiamu maka berpuasa. Kalau ini 2 bulan mutajabi'ain berturut-turut yang model dari sebelum ayyatamasa bahwa keduanya bercampur. Paman maka meninggal siapa lam tadi tidak puasa Fa'id amu maka memberi makan sitina 60 miskina orang-orang miskin. Dalika demikian itu minum supaya kamu beriman bila ada Allah Rasul dan Rasulnya. Wadilka dan itu batas batas Allah Wadilka bagi orang kafir. Orang siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barang siapa yang tidak puasa maka wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikian supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang kafir mendapat siksaan yang pedih. Oke. Iya, betul Ibu. Apa hubungannya ya? Kalau beriman nih, bagus. Oke. Nah, berikutnya fa maka man orang yang ya, lam tidak yajid. Nah, yajid fiil mudhari domainnya dia tidak mendapati ya, faman dan orang yang lam tidak yajid mendapati budak, nggak punya budak ya. Fa maka siamu puasa syahroini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut min dari tadi sudah ini qabli sebelum an bahwa yatamasa fiil mudhari domir mereka berdua bercampur atau berhubungan. Nah, ini kafarat tingkat yang kedua Ibu. Dan adapun yang tidak punya budak, maka sebelum bercampur, sebelum berhubungan, wajib apa? Puasa 2 bulan. Nah, puasa 2 bulan nih, Bu. Mantep nggak? Berturut-turut lagi, betul. Nah, bukan yang penting 2 bulan. Nah, enggak, berturut-turut. Nih. Gimana? Ya, sesuai dengan ininya Ibu. Harusnya syaratnya berturut-turut nih. Kalau cuma dibilang puasa 2 bulan, ini masih umum. Ya, mau pisah-pisah boleh, yang penting total 2 bulan. Kalau ini mutatabi'ain, berturut-turut. Berat banget nih. Dan itu pun sang istri bilang, wahai Rasulullah, engkau tahu gimana si fulan tersebut dengan posisi kondisi tubuhnya yang seperti itu. Kalau disuruh puasa 2 bulan, waduh bisa jadi apa itu dia. Ya, sehingga apa? Nggak mungkin. Ya, bebasin budak nggak ada. Puasa sama. Ya, nggak bisa ini kayaknya kalau suruh 2 bulanan ini. Ya, maka apa? Muncul yang ketiga. Fa maka man orang yang lam tidak yastati fi'il mudhari. Ya, yastati fi'il mudhari mampu artinya dia mampu. Ya. Maka orang yang tidak mampu puasa ya 2 bulan tadi berturut-turut fa maka it'amu ya memberi
makan. Ya, it'am di sini memberi makan. Sitina 60 ya, hitungannya 2 bulan tadi, Bu. Kalau sehari 1 berarti 60 ya. Sitina miskina, 60 orang miskin. Gimana? Makanya sekaligus. Boleh, di sini nggak ada aturan harus sehari 1. Mau langsung jebret sehari kumpulin 60 orang